Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, penjaga garasi Venus. Salam dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Siang yang mendung ini saya mau bikin atau menyeduh kopi dengan teknik atau metode V60. Jadi apa itu metode V60? Yaitu seduh kopi dengan saringan dengan alat atau metode V60 adalah metode menggunakan V60. Itu kira-kira kurang lebih ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan apa saja? Ya, tentu kita butuh untuk menampung kopinya, kemudian V60 dripper. Ini saya pakai yang keramik ya, yang bahannya keramik. Kemudian ada gelasnya nanti untuk minumnya, kemudian ada timbangan digital, tempat kopi, dan teko yang ada suhunya, sama kompor listrik. Biar lebih praktis saya pakai kompor listrik. Tekonya pun yang ada termometernya biar gampang untuk memantau suhunya, suhu yang kita inginkan. Nah, bahan-bahannya saya tentu saja pakai bubuk kopi. Saya pakai yang sudah bubuk karena biasanya pakai manual grinder ternyata capek, masih agak sakit di sini kanan kiri, jadi pakai yang bubuk. Nah, bubuknya pun pakai yang medium to fine. Saya nggak punya yang medium, jadi pakai yang medium to fine. Saya pakai biji kopinya kopi biji elit ya, Robusta, Arabica, Excelsa saya punya yang kemasan 500 gram, kemudian yang 200 gram, ada yang roast bean, ada yang sudah jadi bubuk. Nanti saya tulis link Shopee-nya di deskripsi. Terus bahan selanjutnya ada paper filter, air, sama gorengan. Ya, gorengan ini penting untuk apa ya? Untuk teman ngopi, karena ngopi sendiri ya harus ada teman selain dia. Ini juga salah satu koleksi saat ini, koleksi saya, barang-barang apa ya, jadul itu, termasuk mainan-mainan jadul gini saya tampung saja yang dari teman-teman pengumpul barang jadul di sekitar sini, tukang rosok lah istilahnya ya, kasarannya itu ya, rosok agak berkelas itu, bukan yang dus bekas, kertas bekas itu, tapi yang bernilai jual itu. Nah, saya juga jual di Shopee juga, di toko oren ya sebut merek lagi, apa-apalah ya. Nah, saya jual di toko oren tapi berbeda dengan yang jualan kopi. Oke, nanti saya tulis linknya juga kalau mau. Termasuk ini juga ya, ini baru dapat beberapa hari yang lalu dari teman yang lain juga yang mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, di sini banyak sekali pengumpul dan penjual dan kolektor barang bekas, barang klasik, barang jadul. Kita langsung di sini aja, nggak perlu pakai ini karena ternyata
kurang pas kayaknya. Kita tera langsung aja ya, kita mainkan. Biasanya kalau yang pakai bahan plastik, pakai yang ini pas, tapi kalau ini yang keramik yang diameternya lebih kecil, yang saya pakai gelas langsung aja. Paper filternya kita letakkan, kita panasin dulu dengan, kita basahin sebenarnya, nggak harus pakai air panas, kita basahin biar apa, aroma paper filter yang ini kan produksi pabrik aja ya, mungkin masih meninggalkan aroma atau apa itu, biar hilang ya kita cuci, kita bilas, kita tera dulu 0. Ini saya sudah timbang tadi pakai bubuk kopi sebanyak 15 gram, kemudian ditera lagi 0, dinolkan gitu, kemudian di blooming dengan 2 kali berat kopi selama 20 detik aja, nggak perlu lama-lama ya. Nah, kelihatan blubuk itu pertanda karbonnya rilis atau terlepas itu. 20 detik, kita lanjutkan pouring pertama ini sebanyak 80 gram. Diputar ya, sirkular, jadi kita tunggu 10 detik. Agak susah turun karena bubuk kopinya yang dipakai adalah medium to fine, mestinya pakai yang medium, jadi lebih cepat turun bubuk kopinya. Pouring kedua dengan berat 80 gram juga, jadi 190. Oke, kita tunggu juga selama 10 detik. 10 detik cukup ya harusnya, tapi karena ini apa namanya, bubuk kopinya halus, relatif halus, bukan jadi medium to fine, jadi antara yang paling halus dengan yang sedang, itu tengah-tengahnya itu namanya medium to fine, jadi lebih sulit turun. Terakhir 35, jadi totalnya 225. Oke, perfect. Kalau set timer lagi, kita tunggu sampai hampir habis. Kalau hampir habis ini harusnya hampir full gelasnya itu. Nah, jadi rasionya tadi adalah 1:15. Jadi karena saya pakai 15 gram biji kopi, bukan biji kopi, bubuk kopi. Nah, airnya pakai 225. Jadi perbandingannya 1:15-an, mungkin kurang lebihnya. Nanti dihitung lagi. Kalau mau perfect ya dihitung kalkulator, ketemu angka pastinya berapa. Kenapa saya pakai 1:15? Saya pengen yang medium, jadi nggak terlalu strong tapi juga nggak terlalu ringan. Kalau yang strong nanti pakai rasionya 1:10 sampai 1:12, itu nanti
dapetin kopi yang strong untuk levelnya V60 ya. Tapi ya nggak akan sebanding dengan strongnya kopi espresso gitu. Itu jauh sekali. Kalau espresso kan 1:1 sampai 1:3 gitu, itu baru dapat espresso. Kalau ini 1:10 udah termasuk pekat di kelasnya ini gitu. Kalau mau yang ringan 1:20. Nah ini masih ada airnya, tinggal sedikit. Jadi kalau saran dari pengajar atau orang-orang yang sudah biasa bikin kopi, jangan sampai airnya habis. Untuk alasan apa saya kurang tahu, nah, tapi ya masuk akal juga. Nah, apa namanya, pasti beralasan gitu. Apa sesuatu di statement kan itu pasti ada alasannya gitu. Kita tidak perlu tahu itu, tidak harus semuanya tahu. Yang penting kita sudah bisa bikin kopi yang enak, yang sudah dibuktikan, yang sudah diresepkan oleh para senior pengopi, senior barista dan lain sebagainya yang sudah terlebih dahulu, sudah lama atau sudah expert di bidangnya gitu. Jadi kita manut aja. Kecuali kalau mau bereksperimen ya untuk mendapatkan rasa yang berbeda atau mendapatkan variasi warna ya silahkan aja ya. Bebas sebenarnya. Jadi tidak ada namanya rumus pasti seperti matematika gitu, di dalam perkopian itu. Semua bisa bereksperimen, semua bisa berkreasi sesuai dengan tujuan dan keinginannya gitu. Ini masih terlalu panas, jadi saya makan gorengan dulu. Siang-siang, belum siang banget ini, setengah siang ya, udah hampir jam 11 ini. Bikin kopi, temennya makan gorengan. Biasanya pakai pisang goreng, saya pakai tahu isi. Selamat menikmati, selamat mencoba di rumah. Kalau yang sudah sering memakai, selamat berkreasi dengan resep-resep barunya, dikembangkan lagi, jangan monoton itu saja. Jangan terpaku pada resep yang sudah dibuatkan oleh para expert yang sejuara apapun dia, itu selera dia atau itu selera juri yang menilai waktu perlombaan itu. Tapi yang namanya selera akan kembali ke diri kita masing-masing. Kita pengennya seperti apa, kita seleranya seperti apa, itu yang kita kembangkan. Kecuali kalau mau buat ide bisnis atau untuk jualan gitu ya, mau tidak mau harus mengikuti selera konsumen gitu kan ya, katanya teori ekonominya seperti itu. Saya akan lanjut menikmati kopi dan gorengan. Terima kasih sudah menyimak sharing video apa ini, demo pembuatan atau seduh kopi dengan metode V60 yang keramik ya. Kalau ada yang perlu dikomentari atau dikoreksi atau ditambahkan atau dikurangkan, silakan dituliskan di kolom komentar. Kita diskusi, kita tidak saling menggurui. Saya tidak mengajarkan, ini tidak dalam rangka mengajarkan, tapi sharing, sekali lagi sharing. Jadi saya bukan guru dan tidak ingin menggurui gitu. Saya juga belajar gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video sharing saya berikutnya dengan metode lain mungkin, dengan alat lain mungkin, dengan pengalaman-pengalaman lain. Sampai ketemu. Mampir ke Garasi Venus kalau teman-teman sedang persiar atau sedang liburan ke sekitar Bromo, ke Lumajang, Jember, Malang, Probolinggo, silakan mampir. Ini saya konsep untuk bisa jadi kafe. Mungkin suatu saat akan jadi kafe ya, siapa tahu gitu.
Salam dari Garasi Venus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.